Halo sobat, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya, amin. Selamat datang kembali di channel Blura. Nama channelnya aja nih yang cewek, tapi adminnya cowok, hehehe. Oke sob, menanggapi beberapa pertanyaan bos-bosku tentang peternakan bebek petelur, khususnya bagaimana sih prospek serta analisa dari usaha ini ke depannya, admin khusus membuat video ini untuk mereka yang penasaran berapa sih keuntungan beternak bebek petelur, serta kendala-kendala apa saja sih yang dialami oleh para peternak. Akan admin bahas tuntas modal, biaya produksi harian, serta omset para peternak bebek secara umum. Jadi jangan ada dusta di antara kita bro. Jangan di skip-skip videonya ya. Simak, duduk manis sambil ngopi dan ngudut ya. Semoga dengan menonton dan memahami isi video ini, sobat menjadi yakin ataupun bahkan mengurungkan niat untuk beternak bebek petelur. Namun sebelum kita lanjut videonya, bagi sobat yang belum subscribe channel Blura, pastikan subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa pencet juga tombol loncengnya agar sobat mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru lainnya. Terima kasih. Sobat, peternak bebek petelur sebenarnya terdapat kepuasan tersendiri bagi para peternaknya. Kenapa? Karena di pagi hari sehabis bangun tidur dan tak lupa ngopi, para peternak bergegas ke kandang untuk memanen telur yang jumlahnya tidak sedikit. Bahkan bisa untuk buat sarapan sekampung. Bayangkan, dari 1000 ekor bebek petelur, rata-rata bisa bertelur 700 sampai 800 butir telur setiap paginya. Dengan catatan, bebeknya masih berusia produktif dan pakan yang kita berikan mampu memenuhi kebutuhan nutrisinya loh ya bro. Kalau kita kasih makan bebek kita pakan yang asal-asalan, pasti nelurnya pun juga tak teratur. Jadi pakan juga sangat memegang peranannya penting dalam beternak bebek petelur. Terus dikemanain mas bro telur-telur yang segitu banyaknya? Ya kalau habis digoreng sendiri, kalau nggak habis ya dijual, hahaha. Jadi gini sob, di peternakan kami ini telur-telur yang telah terkumpul nantinya akan diambil oleh si bos bebek, alias kita menyebutnya pengepul, setiap seminggu sekali. Nah, oleh si mas pengepul yang ganteng ini, telur-telur cantik ini nantinya akan disetor lagi ke pedagang yang lebih besar di luar kota. Kadang mereka mengirim ke Jogja, Bandung, Jakarta, bahkan sampai ke Kalimantan. Untuk apa sih telur-telur ini? Kalau sudah sampai di pedagang besar alias agen, lalu telur-telur ini akan dijual kepada produsen telur asin, martabak, bahkan pembuat roti. Jadi intinya, telur bebek diserap pasar melalui aneka olahan makanan seperti telur asin, martabak, roti, dan mungkin ada aneka olahan makanan lain berbahan dasar telur bebek yang belum admin ketahui. Untuk harga per butirnya berapa ya? Variatif, alias berubah-ubah alias orang mesti. Ya hukum ekonomi berlaku di sini sob. Apabila stok menipis sedangkan permintaan naik, maka harga telur pun ikut naik. Begitu juga sebaliknya. Saya kasih gambaran ya. Admin pernah mengalami masa sulit alias masa di mana harga telur bebek itu sangat murah dan biasanya bisa dipastikan yaitu saat lebaran haji atau Idul Adha. Bagaimana kok bisa? Pada momen-momen Idul Adha, kan masyarakat kita membagi-bagikan daging ke masyarakat lain yang imbasnya daya beli masyarakat kepada aneka olahan telur bebek menurun bro. Nah makanya telur bebek murah pada saat momen-momen ini. Dulu admin pernah mengalami harga telur bebek itu cuma 800 perak. Oh my god, masih mahal rokok sebatang sob. Tapi roda berputar pak, nggak melulu kita yang berada di bawah. Terkadang harga telur bebek juga bisa melonjak selangit. Dan biasanya saat momen-momen menjelang tahun baru. Mungkin ini bertepatan dengan momen Easter Day kali ya, yang membuat permintaan akan telur meningkat. Pada momen-momen ini, telur bebek mentah bisa menyentuh Rp2.300 per butirnya. Namun bisa kita tarik kesimpulan, rata-rata dalam setahun harga telur bebek ini anteng di harga Rp1.500 per butirnya. Oke, kita sepakati harga ini sebagai harga acuan untuk menghitung omset nanti ya bro. Oke, relax. Kita bahas poin yang kedua, yaitu modal awal beternak bebek. Kalau kita ingin beternak bebek, pasti kita wajib membuat kandang untuk mereka kan sob. Gak mungkin kan kita suruh bebek-bebek piaraan kita tidur di kamar tetangga
apalagi di kamar janda, pasti ntar bahaya. Hehehe. Jadi gini, ukuran padat bebek dalam kandang itu sepengalaman saya adalah 1 meter persegi, idealnya untuk 3 ekor bebek. Jadi untuk memelihara 1000 bebek, kita butuh kandang seluas sekitar 333 meter persegi. Nah, untuk membuat kandang dengan luas gitu, saya perkirakan kalau sekarang habis modal 35-40 juta rupiah. Jangan pada protes ya, angka ini berdasarkan pengalaman serta asumsi dari para peternak di daerah saya. Kalau mau angka pastinya, bisa sobat coba sendiri lalu hitung habis biaya berapa untuk kandang 1000 ekor bebek petelur. Ada beberapa poin ya sob dalam membuat kandang bebek petelur yang kami kelola agar si wek-wek tetap bertelur maksimal sepanjang tahun, yaitu tempat minumnya harus di luar. Ini wajib ya sob. Hal ini bertujuan agar bebek tidak mandi dan main air. Menurut pengalaman kami, ketika masa produksi, bebek tidak boleh kena air, apalagi kandangnya kebanjiran. Hal ini akan membuat bebek berhenti bertelur, bahkan rontok bulu. Dan lalu selanjutnya adalah modal awal untuk membeli bebek siap telur. Bebek siap telur atau biasa disebut bayah di sini, yaitu bebek yang berusia antara 5-6 bulan. Bebek dalam usia ini berharga antara 70-80 ribu rupiah per ekornya. Kita ambil tengah-tengah ya. Jadi modal awal untuk membeli bayah 1000 ekor adalah 75 juta rupiah. Perlu diingat nih bro ya, kita membeli bebek siap telur itu dari para pengangon yang membesarkan mereka dengan cara mengembalakan bebek itu dari sawah ke sawah yang telah selesai panen. Si wek-wek ini mencari sisa-sisa padi yang jatuh ke sawah serta hewan-hewan sawah seperti cacing, ikan kecil, kepiting, belalang, dan sebagainya. Walaupun bebek ini kita beli dari para pengangon saat usia mereka siap bertelur, lantas setelah masuk kandang kita, mereka tidak langsung bertelur. Kenapa? Karena bebek hewan yang mudah stres. Mereka perlu waktu untuk beradaptasi di lingkungan baru. Nah, di sini kita keluar modal lagi bro. Kita harus menyediakan pakan baru bagi mereka, yaitu pakan berupa campuran konsentrat itik petelur ditambah bekatul dan nasi aking. Kalau saya kalkulasi harga campuran pakan ini ketemu Rp5.000 per kilogramnya. Beda wilayah beda harga loh ya. Lalu berapa lama sih waktu si wek-wek mulai bertelur optimal, yaitu di kisaran 70-70% per harinya. Ini bervariasi ya sob. Ada faktor luck dan face juga. Hehehe. Kalau admin nih ganteng, jadi 1 bulan di kandang sudah optimal di kisaran 75%. Hehehe. Setelah pabrik telur kita berjalan dengan semestinya, yaitu bebek-bebek kita telah bertelur di kisaran angka tersebut, mari kita kalkulasi berapa omset yang bisa kita peroleh setiap harinya. Dalam masa puncaknya, bebek mampu bertelur 85-90%. Namun kita ambil rataannya saja ya bro, yaitu sekitar 70% bebek bertelur setiap harinya. Jadi dari 1000 ekor bebek itu tak kurang dari 700 butir telur bebek segar kita panen setiap pagi. Lalu berapa pakan yang dibutuhkan oleh 1000 ekor bebek setiap hari? Kami memberikan porsi pakan sebesar 14 kg setiap 100 ekor. Jadi untuk 1000 ekor butuh 140 kg campuran pakan setiap harinya. Berapa harganya? Ya tinggal kita kalikan saja. 4.500 kali 140 kg, yaitu Rp630.000. Biar gak lupa ya bro, di awal bebek masuk kandang tadi, kita harus memberi makan mereka secara cuma-cuma 1 bulan penuh. Maka tambahan modal awalnya yaitu Rp630.000 dikali 30 hari, yaitu Rp18.900.000. Dan selanjutnya, mari kita hitung pendapatan yang bisa kita peroleh dari penjualan telur bebek. 700 butir telur bebek dikali harga rataan telur bebek yaitu Rp1.500. Jadi Rp1.050.000. Sedangkan pendapatan bersih kita setiap hari yaitu Rp1.050.000 dikurangi biaya pakan per hari Rp630.000. Jadi hasilnya adalah Rp420.000 per hari. Kalau per bulan ya tinggal kita kalikan 30, yaitu Rp12.600.000.
dalam pemeliharaan kami, bebek mampu bereproduksi sampai 1,5 tahun alias 18 bulan. Jadi dalam satu masa periode produksi kita bisa menghasilkan 12.600.000 dikali 18 sama dengan 226.800.000 rupiah. Berapa sisa keuntungan kita? Ya tinggal kita hitung pendapatan selama satu periode ini dikurangi modal awal kita yang telah kita jumlahkan, yaitu 226.800.000 rupiah dikurangi 40 juta dikurangi 75 juta dikurangi 18.900.000, hasilnya yaitu 92.900.000 rupiah dalam satu masa produksi bebek, yaitu 1,5 tahun. Kalau pengen tahu per bulannya, ya tinggal kita bagi 18 bulan, hasilnya yaitu 5.161.000. Nah, itulah keuntungan bersih kita per bulan pada periode awal kita memelihara bebek. Nah, kalau periode selanjutnya kita kan nggak perlu buat kandang lagi kan bro. Sedangkan harga bebek akhir atau bebek yang sudah tidak bertelur itu nanti 45.000 per ekornya. Jadi kalau 1.000 ekor ya harga afkirannya nanti 45 juta. Hampir kembali separuh dari modal awal kita membeli bebek tadi. Lumayan bukan? Nah, jadi itulah analisa usaha bebek petelur secara umum menurut saya nih ya. Jadi kalau ada yang berbeda pandangan dengan saya, ya jangan ngegas ya bro. Namanya juga asumsi pribadi. Negara ini kan negara demokratis ya sob. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ya wajar kan ya. Hihihi. Ya semoga saja sedikit gambaran ini bisa menjadi referensi bagi sobat yang ingin memulai bisnis usaha bebek petelur ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.